Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwata fillah, para jamaah Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang nasihat. Sudah kita terangkan bahwa agama adalah nasihat. Sampai 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Ketika ditanya, nasihat bagi siapa agama ini? Beliau menjawab, nasihat bagi 5 pihak. Pertama bagi Allah, kedua bagi kitabnya Al-Quran, ketiga bagi Rasul SAW, keempat bagi imam-imam kaum muslimin, dan kelima nasihat bagi umumnya kaum muslimin. Kita sudah menerangkan 2 poin di antaranya. Agama ini adalah nasihat bagi Allah dan nasihat bagi kitabnya. Makna nasihat sudah kita terangkan adalah badlun nushi awil khair lil mansuhi lahu aw lil ghair. Nasihat itu artinya memberikan kebaikan kepada pihak lain, apapun bentuknya. Salah satunya memberi wejangan juga nasihat. Adapun nasihat kepada Allah sudah kita terangkan. Maksudnya melakukan berbagai macam kebaikan kepada Allah. Beribadah, mentauhidkannya, ikhlas dalam melaksanakan semua perintahnya, tawakal dan seterusnya sudah kita terangkan. Dan nasihat untuk Al-Quran berupa 7 poin yang sudah kita terangkan. Pertama, membenarkan, mengimani bahwa Al-Quran itu wahyu Allah. Kedua, membacanya. Ketiga, memahami maknanya. Keempat, menghafalkannya. Kelima, mengaplikasikan, mengamalkannya. Keenam, mendakwahkan atau mengajarkannya. Dan ketujuh, membelanya dari upaya-upaya orang-orang yang akan merusak Al-Quran. Dalil dan rincian tentang hal itu sudah kita terangkan. Itulah nasihat bagi 2 pihak, bagi Allah dan bagi kitabnya. Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Agama adalah juga nasihat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihat di sini bukan memberi wejangan. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih wejangan? Tapi maksudnya
melakukan kebaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasdiqu khabarihi wa annahu sadiqun masduqun sadiqun bima yukhbiru bihi masduqun fima akhbara bihi minal wahyi fama kudhiba wala kadzdzaba. Salah satu bentuk nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempercayai semua informasi yang datang dari beliau, baik yang nyata ataupun yang gaib, yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Adakah berita dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Ada, banyak. Baik tentang peristiwa zaman baheula yang oleh Nabi dikemukakan dalam hadis yang sahih, ataupun tentang masa yang akan datang, akhir zaman, ciri-ciri kiamat. Banyak yang tak masuk akal. Contohnya berita tentang Dajjal laknatullahi alaih. Dajjal itu kata bahasa kitanya sakti mandraguna. Dia sampai sekarang masih dibelenggu sejak baheula. Dia suatu saat akan keluar. Kesaktiannya luar biasa. Dia bisa merintahkan langit untuk menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Bisa merintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuhan atau menahan tumbuhan. Bisa membunuh orang kemudian menghidupkannya kembali. Dalam 40 hari seluruh dunia ini terinjak dan terkuasai oleh dia, kecuali 2 tempat. Menurut sebagian ulama 3 tempat. Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa. Daerah masjidnya, bukan Baitul Maqdisnya, apalagi Palestina, tapi kompleks Masjid Al-Aqsa-nya. Selain itu diinjak dan dikuasai, termasuk pada larang. Apa termasuk selacau? Iya. Semuanya dikuasai, kecuali 3 tempat tadi. Apakah itu masuk akal? Tidak. Tapi hadis tentang hal ini sahih. Bahkan berita tentang Dajjal menurut para ulama ahli hadis sampai pada derajat mutawatir maknawi. Maknawi itu artinya maknanya sama tentang Dajjal, lafadznya berbeda-beda, tapi sahih, dan lebih dari 45 hadis sahih tentang Dajjal. Otomatis sampai pada derajat mutawatir maknawi yang wajib diyakini kebenarannya dan wajib dipercaya walaupun tidak masuk akal. Dan banyak berita tak masuk akal lainnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib kita percayai, wajib kita yakini, wajib kita imani. Karena itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Beliau pun bersabda, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Quran dan telah diberi hal lain yang semisal Al-Quran. Kata Al-Imam Syafi'i, maksudnya telah diberi hadis yang dianggap semisal dengan Al-Quran
karena sama-sama wahyu. Wajib dipercaya, diyakini, masuk akal ataupun tidak, yang gaib ataupun yang nyata, semuanya selama bersumber dari Nabi dalam hadis yang sahih wajib kita yakini, percayai, dan itu termasuk salah satu di antara nasihat kita bagi Nabi SAW. Ini yang pertama. Kedua, wa minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sidqul ittiba'ilah bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wa la tanqusu anha fataj'alhu imamaka fi jami' ibadat fa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa imamu hadhihi al-ummah wa huwa matbu'uha wa la yahillu li ahadin an yatba'a siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul bihaitsu yakunu indahu min ilmi sunnah ma laysa indak fahina idzin la harja an tattabi'a hadha ar-rajul bisyart an takuna mu'taqidan bi annahu wasitatun bainaka wa bainas syariah. Kedua, di antara bentuk nasihat bagi Nabi SAW adalah ittiba secara benar kepada beliau. Sidqul ittiba. Ittiba itu mengikuti sunnahnya, tidak melewati apa yang disyariatkan, tidak mengurangi dari apa yang disyariatkan. Tidaklah halal bagi kita untuk mengikuti seorang pun selain beliau. Kita harus jadikan beliau sebagai imam dalam seluruh ibadat, aqidat, dan akhlak. Karena Rasul alaihissalam adalah imam bagi umat ini. Ikutan, contoh dan tauladan bagi umat ini. Dan yang menetapkan beliau sebagai ikutan adalah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh sudah ada bagi kalian dalam Nabi SAW itu contoh tauladan. Maka taati dia, atiullaha wa atiur rasul. Faman yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia telah mentaati Allah. Karena taatnya kita kepada Rasul alaihissalam atas perintah Allah azza wa jalla. Maka wajib kita mengikutinya dan tidak boleh mengikuti siapapun di alam jagat raya ini selain beliau, kecuali kalau ada orang bisa menjadi wasilah antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mengikuti dia, bukan karena pribadi dia, tapi karena dia itu perantara bagi kita untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, orang yang memiliki hadis, ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak tahu. Merekalah para sahabat, merekalah para ulama. Ikuti para sahabat, ikuti para ulama, karena mereka punya ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengikuti mereka, kita nggak bisa tahu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu diperintahkan oleh Allah
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita mengikuti para ulama ketika memahami agama Islam ini, baik dari kalangan para sahabat ataupun para ulama setelahnya. Allah berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan nah ini perhatikan, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang mengikuti para sahabat, yaitu generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Mengikuti para sahabat dalam hal apa? Dalam memahami Quran Sunnah. Quran dalam bahasa Arab, Sunnah dalam bahasa Arab. Ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in faham nggak bahasa Arab? Faham, mereka orang Arab. Tapi kenapa diperintahkan mengikuti para sahabat di dalam memahami Quran Sunnah tersebut? Karena itulah perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti ahlinya kalau kalian nggak tahu. Makanya kalimatnya terfahami secara tekstual, tapi faidah pelajaran apalagi hukum di balik kalimat tersebut belum tentu terjangkau. Sebagai contoh aja nih. Apalagi kita ya yang tidak bisa bahasa Arab. Dalam doa iftitah kita tahu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah jauhkan antara timur dan barat. Kita faham kalimat ini? Faham secara tekstual. Tapi apa syarahnya? Syarah itu tafsirannya, penjelasan rinci yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahanku itu apa? Orang awam dengan tingkat kecerdasan yang pas-pasan belum tentu mampu menangkap makna yang mendalam dari hal ini. Ketika kita menelaah penjelasan para ulama tentang hadis ini, baru diketahui yang dimaksud jauhkan antara aku dan kesalahan, dan antara aku dan kesalahanku itu mencakup 3 poin. Poin pertama, jaga diriku, pelihara diriku, jangan sampai terjerumus ke dalam kesalahan. Itu pertama. Poin kedua nih ya adalah ampuni aku kalau aku sudah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut. Beri hidayah untuk bertaubat, atau berikan hidayah untuk melakukan amalan apapun yang bisa menghapus dosa ini. Baik tobat, istighfar, termasuk melakukan semua kebaikan, amal soleh itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Termasuk beri hidayah agar aku mengikuti sunnah Rasulmu. Karena mengikuti sunnah Rasul bisa mengampuni dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum.
Kalau kamu benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa. Ikut sunnah Rasul, diampuni dosa. Atau beri hidayah kepadaku agar aku mampu berkata hanya yang baik, yang benar. Karena berkata yang baik dan benar berakibat diampuni dosa. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan yang baik, maka Allah akan solehkan amal kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tidak hanya istighfar, tidak hanya minta ampunan, tapi mengikuti sunnah Nabi, berkata yang baik. Pokoknya semua kebaikan termasuk infak dan sedekah mengampuni dosa. Walhasil berhidayah kepada kami agar kami bisa melakukan amalan penghapus dosa. Itu makna yang kedua. Yang dimaksud, jauhkan antara aku dengan kesalahanku sejauh timur dan barat. Ketiganya, ini yang ketiganya, yang tidak boleh diabaikan. Yang dimaksud jauhkan antara aku dengan kesalahanku adalah hindarkan aku dari azab atas dosa-dosa tadi. Bukankah sudah include, sudah terkandung dalam meminta ampunan? Enggak. Ini yang membedakan antara ampunan atau dihapuskannya dosa dengan maghfirah. Sudah kita terangkan, dosa mungkin diampuni dan tidak akan diazab di akhirat atau di dunia. Tapi sangat mungkin dosa aib itu dibongkar di dunia. Orang semua tahu sehingga kita malu. Walaupun dia diampuni dosanya, dihapus kesalahannya dan tidak diazab, tapi dipermalukan dalam kehidupan di dunia. Mungkin begitu? Mungkin. Banyak orang yang tersebar aibnya, dosanya, orang semua tahu, tapi dia sudah tobat. Dosanya diampuni dan mungkin di akhirat, di alam barzah tidak akan diazab karena sudah tobat dan sudah diampuni. Tapi aibnya tersebar. Itu bukan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua. Dosanya di dunia ditutup, dirahasiakan, dipendam oleh Allah. Orang nggak tahu bahwa dia berdosa. Dan di akhirat dia tidak diazab. Itu maghfirah. Maghfirah itu dunia akhirat loh. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahanku sejauh timur dan barat. Maknanya, salah satu maknanya adalah tutup aib karena dosaku, selamatkan aku dari azab di akhirat karena dosa tadi. Itu. Dan makna ini tidak terfahami, tidak tertangkap bila tidak mendengar penjelasan dari para ulama. Ini yang pertama. Kenapa harus mengikuti penjelasan orang yang berilmu tentang segala hal? Apalagi tentang agama. Pertama, karena ilmunya para ulama itu lebih mendalam, menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh orang awam. Terlebih nih, ulama zaman baheula antara ilmu dan amal itu selaras. Ilmunya cermin dari amalnya. Ilmunya tinggi, amalnya setinggi itu. Nah, orang yang berilmu cermin dari ketakwaannya zaman baheula. Ilmunya tinggi, takwanya juga luar biasa. Dan sudah kita sering jelaskan,
Takwaan mempengaruhi kecerdasan. Makin takwa, makin tajam analisanya. Makin takwa, makin mendalam pemahamannya. Makin takwa, makin mampu menjangkau banyak makna dari suatu ayat yang tidak dijangkau oleh orang yang kadar ketakwaannya kurang. Kita kan pernah jelaskan ketika turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna Islam. Sahabat umumnya sorak, senang agama kita sudah sempurna. Tapi Abu Bakar ngaruk atuh, sedih. Ditanya, bukankah agama kita sudah sempurna? Iya. Bukankah agama kita harusnya berbahagia karena agama sudah sempurna? Iya. Tapi kenapa engkau menangis? Abu Bakar menjawab, jawabannya itu menjelaskan beliau menangkap makna tertentu dari ayat ini yang tidak terfahami oleh para sahabat lain. Kata beliau, ayat ini mengandung makna bahwa ajal Nabi kita Muhammad SAW sudah dekat. Kok bisa? Kalau agama sudah sempurna, selesai sudah tugas Nabi kita SAW. Kalau sudah selesai, ini isyarat sebentar lagi beliau mau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ditangkap oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dijelaskan demikian, baru para sahabat pun sedih menangis. Ini yang kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan, Allah akan berikan furqan kepada kalian. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, termasuk nih kedalaman pemahaman, ketajaman analisa terhadap suatu perkara, terhadap suatu ayat lebih mendalam, mampu menangkap apa yang tidak ditangkap oleh orang yang kadar ketakwaannya dangkal. Tuh, para ulama begitu. Jadi ketika menjelaskan sesuatu begitu mendalam. Kemendalaman pemahaman ini tidak tertangkap oleh orang awam. Ini yang pertama. Kenapa kita harus merujuk ke ahlinya ketika memahami satu masalah? Ini yang pertama, karena ahlinya mampu menjangkau pemahaman yang tak terjangkau oleh orang biasa. Kedua, untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam memahami sesuatu. Sering dalam bahasa apapun ya, orang faham maknanya tapi salah di dalam memahami maksudnya. Salah dalam memahami maksudnya. Sebagai contoh nih, tapi pun ternyata rada heureuy. Ada kata yang namanya mustarak dalam bahasa Arab. Saya lupa lagi istilahnya dalam bahasa Indonesia. Mustarak itu satu kata punya banyak arti. Daki bisa berarti naik, bisa berarti kotoran. Setinggi apapun gunung itu saya akan daki. Apa artinya daki di sana? Naik. Saya sedang menggosok daki. Apa daki di sana?
kotoran. Umpamanya bisa berarti racun, bisa ular, bisa berarti dapat, ya. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu singkat, artinya bisa. Saya bisa memperoleh bisa ular tanpa dipatuk. Bisa yang satu dapat, bisa yang kedua racun. Itu contoh musytarak. Ada seorang anak perempuan ABG lagi belajar masak. Ada ibunya di sana, Bu, ini bumbunya sudah semua, udah. Terakhir apa? Kasih salam aja. Apa kata si Neng? Assalamualaikum. Karena panci na tetah. Assalamualaikum. Ibunya kaget. Kenapa kamu bilang salam? Katanya kasih salam. Bukan assalamualaikum, kasih daun salam. Gitu. Itu salah paham karena ada kata yang musytarak. Betul tidak? Betul, kata yang musytarak menyebabkan orang bisa salah paham. Yang dimaksud salam di sana daun salam, tapi si Neng memahaminya apa? Assalamualaikum. Itu contoh. Nah sekarang contoh ada kalanya, ini ada kalanya nih. Apa yang dijelaskan secara tersurat tidak sejalan maknanya dengan makna yang tersurat tadi. Kumaha ngajelaskeun atuh ieu teh. Contoh ginilah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma punya istri. Dia masih sayang ke istrinya. Tapi bapaknya, siapa bapaknya Ibnu Umar? Umar. Ibnu Umar kan anak Umar. Siapa nama bapaknya anak Umar? Umar. Nama aslinya Abdullah bin Umar bin Khattab. Bapaknya Abdullah bin Umar, ya Umar. Bapaknya yaitu Umar suruh ceraikan istrimu. Waduh, terpuguh-puguh sah. Padahal masih sayang, masih cinta. Bingung. Kaditu kumaha, kadia kumaha. Kalau nggak diceraikan, yang nyuruh bapak. Dan wajib taat ke bapak. Makanya para ulama diantaranya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memasukkan hadis ini dalam bab birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua. Ceraikan anakmu. Hari mau diceraikan masih sayang, masih cinta, nggak tahu apa alasan. Tidak diceraikan, bapak nyuruh. Dia bingung. Datang kepada Nabi SAW. Curhat. Apa kata Nabi SAW? Ati' abaka. Taati bapamu. Artinya apa? Harus diceraikan. Dalam rangka mentaati ayahnya. Dari hadis ini bisa difahami kalau orang tua cacak ayah eta teh, cacak teh naonnya. Padahal ayah, apalagi kalau ibu yang nyuruh. Apalagi kalau dua-duanya sepakat ayah ibunya ke anaknya, ceraikan istrimu. Dari hadis ini secara umum nih kita memahami kalau orang tua menyuruh kita menceraikan istri, ceraikan walaupun nggak tahu alasannya, walaupun masih sayang, masih cinta.
Nih hadis, sahih hadis ini. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ada orang datang ke Imam Ahmad, wahai Imam, ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan. Kalau hadis tadi nyuruh ceraikan. Imam Ahmad fatwanya bertolak belakang dengan hadis. Imam Ahmad kira-kira tahu hadis tadi tidak? Kita aja tahu, apalagi Imam Ahmad itunya ahli hadis. Si laki-laki ini ngomong, bukankah ketika Umar menyuruh Ibnu Umar menceraikan istrinya, oleh Nabi SAW dikatakan, taati bapakmu. Orang ini ternyata tahu hadis itu ya. Tahu hadis itu, makanya protes Imam. Nabi suruh Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika Umar menyuruhnya. Kenapa engkau berfatwa yang bertolak belakang dengan hadis? Jadi orang ini tahu hadis itu, tapi ayat tapinya, alhamdulillah, dia tidak langsung memahami hadis ini dengan kebodohannya. Dia bertanya kepada ahlinya. Makanya ketika dibenturkan fatwa Imam Ahmad dengan hadis ini, apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menjawab, hal abuka Umar. Apakah bapakmu itu Umar? Sampai di sini jawaban Imam Ahmad kita bisa paham nggak? Iya. Bisa paham, nu paham makanya, nu bingung ya. Hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya pasti alasannya syar'i. Pasti ada alasan yang sesuai dengan kaidah syariat, bukan hawa nafsu, bukan sentimen, bukan kebencian secara pribadi, bukan. Pasti berdasarkan pertimbangan syariat, dan Nabi SAW percaya kepada Umar. Beliau tanpa bertanya alasannya langsung mengatakan, ati abaka, taati bapamu. Jadi ternyata alasan yang menyebabkan harus diceraikan. Adapun bapakmu bukan seperti Umar, bodoh, tidak berilmu seperti Umar, fasik, tidak sesoleh Umar, pasti nyuruh menceraikan istrinya itu karena kebodohan dan karena kefasikan. Jangan diikuti. Oleh karena itu hadis tadi yang secara tekstual menyatakan kalau orang tua nyuruh anaknya menceraikan istrinya harus ditaati, itu secara tekstual. Ternyata tidak demikian. Lihat alasannya. Syar'i tidak. Kalau tidak syar'i, zalim. Istrinya solihah, istrinya taat ke suami, istrinya umpamanya teu aya cawadeun, kata orang Sunda namanya, masih sayang, saling mencintai dengan suaminya, apalagi sudah punya anak yang dicintai oleh keduanya, orang tua suruh ceraikan istri. Zalim. Dan kezaliman tidak boleh diikuti. Coba lihat, kadang-kadang nas yang terdapat dalam sebuah ayat atau sebuah hadis tidak boleh difahami secara zahir, secara tekstual. Makanya wajib ditanyakan ke ahlinya, benar nggak hadis ini?
benar dari segi sahih tidaknya, jangan-jangan dhaif gitu ya, jangan-jangan palsu. Kalau toh sudah sahih, benar nggak pemahaman hadis itu seperti yang kita pahami? Maka tanyakan dulu ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Sebab pemahaman orang awam dengan pemahaman orang yang berilmu beda. Contoh lain, ini mah bukan hadis, bukan riwayat, cerita nyata yang saya secara pribadi alami. Dulu waktu saya kecil, saya punya paman, rahimahullah, sudah meninggal. Pamannya itu pemuda, saya masih kecil, tapi masih ingat. Paman saya itu ada borok di kaki, sampai kata orang Sunda mah, jiih, tahu jiih? Jiih itu boroknya teh basah. Mungkin digaruk, mungkin zaman dulu matara di sendal gitu ya, kebul, apalagi suka main gitu jarambah. Ke dokter. Oleh dokter tidak dikasih salep. Dikasih obat yang harus diminum berupa tablet. Dulu mah tabletnya tuh gede-gede dah. Tebalnya yang orang-orang jadul pasti tahu tuh. Usia di atas 50 dulu mah gede-gede tablet nate ya. Warnanya itu putih agak kotornya banyak dulu. Jarang kapsul. Kata dokter, nih minum sehari 3 kali. Ya dikasih salep. Paman saya mikir, kenapa boroknya di sini dikasih salep, dikasih ini diminum. Dia mikir, oh si tablet ini diminum, masuk ke dalam, nanti dari dalam mengobatinya teh sampai ke borok yang ada di kaki, gitu ya. Benar nggak cara berpikir begitu? Mungkin benar. Dia mikir, pertama kalau diminum pahit, kedua lama jalannya ke sana. Ya, ketiga kan tidak fokus ke sana, tapi diminum tuh nyebar kemana-mana, yang kesananya mungkin sedikit. Dia mikir, kenapa pil ini tidak dibubukkan, ditaburkan langsung ke boroknya langsung? Masuk akal tidak? Masuk akal orang yang akalnya pondoknya. Akhirnya itu pil tidak diminum, digerus, dipurulukan karena borokna. Tahu dipurulukan? Dipurulukan, ditaburkan, ya, dipurulukan langsung itu mah ke sumber sakitnya tanpa pahit, tanpa lama. Kelihatan masuk akal? Masuk akal. Tapi akal orang bego. Sampai habis. Tambah jiih. Disalahkan we dokter teh balik mau merek obatnya teu manjur, datang lagi protes, dok tambah jiih, tambah gede nih, obatnya habis. Kata dok berapa kali? 3 kali. Dokter bingung. Akhirnya dia menerangkan, tapi bukan diminum dok, ditaburkan. Karena ya balagung. Kenapa ditaburkan? Ya kan sama aja, diminum mah lama, ditabur mah kan langsung. Ngajelaskan lagi kan bodoh gitu mah hesenya. Menjelaskannya ke orang bodoh itu mah susah. Kalau kamu mau sembuh, ikuti ke dokter, minum, bukan ditaburkan. Karena cara kerja obat tidak seperti yang kamu pahami, ya enggak? Nah, itulah
perbedaan cara berpikir orang bodoh tapi memaksakan diri memahami kasus yang tidak dia pahami dengan kebodohannya dengan penjelasan ahlinya. Beda. Makanya orang bodoh mah dalam hal apapun jangan ijtihad sendiri. Ketika ijtihad sendiri dia terjerumus ke dalam kesalahan. Ikuti saja penjelasan ulama, mau masuk akal dia mau tidak, mau difahami atau tidak. Karena kalau kita tidak paham karena kebodohan kita, para ulama memahami kita karena kebodohannya tidak paham. Ikuti penjelasan para ulama tentang ayat itu, tentang hadis itu. Ikuti petunjuk dokter tentang penyakit dan cara pengobatannya. Ikuti anjuran montir untuk memelihara, menjaga mesin dari motor atau mobil kita. Itu saja. Jangan difahami oleh kebodohan kita. Karena kita nggak mampu memahami hakikat dari masalah itu karena keilmuan kita tentang hal itu kurang. Inilah yang dimaksud dengan boleh mengikuti seseorang selain Nabi alaihi salatu wassalam selama orang itu bisa menjadi wasilah atau perantara atau penyebab kita mengikuti sunnah Nabi secara benar. Jadi inilah nasihat yang kedua bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ittiba kepada beliau, mengikuti beliau, dan boleh mengikuti selain beliau selama orang yang diikuti itu bisa menjadi penyebab kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah wa minan nasihati li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhu aktsaru mahabbatan mimma siwa. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar kecintaan melebihi cinta kepada siapapun. Kita mencintai orang tua, ayah, ibu, boleh? Bukan boleh, wajib. Tapi kadar kecintaan kepada Nabi harus di atas kecintaan kita kepada orang tua. Kita mencintai anak, istri, bahkan kita mencintai diri sendiri, ya itu harus. Tapi mencintai Nabi SAW kadarnya harus lebih besar dari kecintaan kepada siapapun. Dan inilah yang wajib. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sebelum aku lebih dicintai oleh orang itu dibanding ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama. Kedua, hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, min asyaddi ummati li hubban nasun fayakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berlaku untuk kita. Kata beliau, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku, yang paling cinta kepada Nabi di kalangan umatnya bukan para sahabat.
Tapi kata Nabi SAW adalah nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah aku tiada. Termasuk kita, ya. Kita tidak melihat Nabi SAW dengan mata kita sendiri. Tidak berjumpa. Nah, orang yang paling mencintai aku di kalangan umatku adalah orang yang datang setelah aku, tapi ya waddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Bisa nggak kita seperti ini? Yaitu mereka yang kelak datang setelah aku, tapi mereka berharap bisa melihat aku sekalipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya. Sangat ingin melihat Nabi SAW sekalipun harus dijadikan orang tuanya, istrinya, anaknya, hartanya, semuanya sebagai tebusan untuk bisa melihat aku, niscaya mereka akan lakukan. Dan inilah yang sering diungkap oleh para sahabat. Ketika mereka mau menyatakan sesuatu, bi abi anta wa umi ya Rasulullah. Perkataan bi abi anta wa umi oleh para penerjemah kalau sedang menerjemahkan buku, oleh para ustadz ketika membahas hadis ini lalu diceramahkan, sering disalahartikan dengan kesalahan yang fatal. Bi abi anta wa umi diterjemahkan demi engkau ayahku dan ibuku. Jadi sumpah fatal, karena bersumpah harus menyebut hanya nama Allah. Nggak boleh bersumpah demi Rasulullah, nggak boleh bersumpah demi ayahku, demi ibuku, demi Ka'bah. Tidak boleh demi para malaikat, demi cintaku padamu. Itu nggak boleh, harus demi Allah, baik zat Allah ataupun sifat Allah. Boleh bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Demi kemuliaan engkau ya Allah, demi kekuasaan engkau ya Allah. Boleh nggak bersumpah demi Al-Quran? Boleh, karena Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah. Boleh. Demi Al-Quran yang mulia, bukan mushafnya. Kalau mushafnya makhluk, mushafnya makhluk. Nggak boleh bersumpah demi mushaf Al-Quran. Ini bukan mushafnya, nggak boleh, karena mushafnya makhluk. Tapi Al-Quran yang tertulis di mushaf, Al-Quran itu diucapkan oleh lisan, dipelihara dalam dada, tertulis di mushaf, mushafnya, dadanya, lisannya makhluk, hancur, ciptaan Allah, nanti akan hancur. Tapi Al-Quran yang diucapkan oleh mulut kita, yang terpelihara dalam dada kita, yang tertulis dalam mushaf, nah itu kalamullah dan bukan makhluk. Dan kalamullah bagian dari sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Boleh bersumpah dengan sifat Allah. Nabi SAW suka gak berlindung kepada sifat Allah? Iya. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan kepada zat Allah, tapi kepada kalimat. Ya, boleh. Karena kalimat Allah termasuk sifat Allah. Dan sifat Allah bukan makhluk. Jadi boleh bersumpah dengan Al-Quran? Boleh. Tapi bukan dengan mushaf Al-Quran. Tapi dengan Al-Quran sebagai kalamullah. Dan kalamullah sifat Allah. Nah,
Jadi tidak boleh bersumpah menyebut Rasul bapak ibu, maka bi anta abi wa ummi ya Rasul, bi abi anta wa ummi, tidak boleh diterjemahkan demi engkau bapakku dan ibuku, nggak boleh. Tapi maknanya adalah aftadi bi abi wa ummi laka ya Rasul. Maksudnya aku jadikan ayahku, ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Itu makna dari kalimat bi abi anta wa ummi. Bukan diterjemahkan demi ayahku, engkau dan ibuku. Itu sumpah, nggak boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Jadi maksudnya adalah aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu ya Rasulullah. Jadi wajib kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang melebihi besarnya kecintaan kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri, ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, harta dan semua yang dimiliki. Dan banyak dalil yang menjelaskan itu. Karena itu kalau ada orang yang lebih mencintai diri sendiri atau lebih mencintai orang tua atau istri dan anak dibanding Allah, Rasulnya, maka diancam, diazab. Dia mencintai Allah, mencintai Rasul, tapi kecintaan kepada anaknya, ibunya, istrinya, hartanya lebih besar daripada cinta Allah dan Rasul, maka diazab. Nih lihat Al-Quran surah At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw ashiratukum aw amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Katakan olehmu Muhammad, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, keluarga, istri-istri kalian, harta kalian yang melimpah, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada mencintai Allah dan Rasulnya, tunggu sampai kami mendatangkan azabnya kepada kalian. Jadi mencintai keluarga, orang tua, istri, anak, harta boleh, tapi kadarnya harus di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Apa implementasinya? Jelas, kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya, dia nggak akan pelit dengan hartanya. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, pakai mendukung dakwah, mendukung pembangunan masjid, pondok pesantren, dan madrasah. Pokoknya untuk kepentingan umat, menolong fakir miskin, mudah. Karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada harta. Tapi kalau lebih mencintai harta, pelit dia. Kalau lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding istri dan anak-anaknya, dia akan tahan diri dari yang haram. Istrinya kelaparan, anaknya kelaparan, tapi enggak ada makanan halal, yang ada kesempatan nyolong, mencuri, menipu. Kalau Allah Rasulnya lebih dicintai, enggak. Saya tidak mau membuat Allah murka, kecewa kepada saya hanya karena untuk memuaskan anak dan istri saya. Enggak. Lebih baik melihat anak istrinya menderita kelaparan daripada mempermurka Allah dan Rasulnya. Tapi kalau anak, istri, orang tua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, nanti dia nggak peduli halal haram, asal istrinya, anaknya, orang tuanya puas.
ikhlas dengan pemberiannya. Oleh karena itulah salah satu di antara nasihat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Ini yang ketiga. Nasihat yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya nanti bulan depan. Sekarang mah cukup sampai di sini karena waktu yang kita miliki sudah melebihi dari apa yang semestinya, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sudah ya, jangan ada lagi yang mengajukan kertas pertanyaan. Ini sudah terlalu banyak, tidak akan terjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar mengikuti Nabi dalam perkara akhlak Nabi, bukan hanya dalam hal ibadah saja? Kiatnya hanya satu, yaitu beribadahlah dengan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu mencakup 3. Pertama, niat yang ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Jangan ria, jangan ingin dipuji, jangan ingin diapresiasi orang. Kedua, ittiba, sesuai dengan contoh dari Nabi SAW dalam pelaksanaan ibadah itu. Ketiga, wajib khusyuk di dalam melaksanakan ibadah. 3 ini terpenuhi, ibadah itu benar. Apapun, mau sholat, mau baca Quran, zikir, berdoa, azan, qomat, apakah selain yang tadi ibadah itu harus khusyuk? Iya. Saum, apakah harus khusyuk? Iya. Bagaimana khusyuk ketika saum? Makna khusyuk sudah kita terangkan di hari Kamis, bab khusyuk kemarin, amalan hati di Al-Ukhuwah. Khusyuk itu qiyamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu wat tadhallul. Sikap hati di hadapan Allah dengan cara khudu wat tadhallul. Tunduk, patuh, dan merasa diri hina di hadapan Allah. Itu khusyuk, baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Orang yang khusyuk ketika saum, dia akan tawadhu. Dia akan membarengi saumnya dengan ketaatan, ketundukan, kepatuhan, mengisi saumnya dengan ibadah, amal soleh, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, gitu tuh. Siapa orang yang ibadahnya memenuhi 3 ini, ikhlas, mutaba'ah, dan khusyuk, dijamin akhlaknya pasti bagus di luar ibadah tadi. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, ini maksudnya sholat yang benar, sholat yang memenuhi 3 kriteria tadi, ya ikhlas, ya mutaba'ah, ya khusyuk, akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar ini kebejatan akhlak, keburukan akhlak. Siapa yang sholatnya benar, akhlaknya akan mulia. Tidak akan akhlaknya nyebelin,
Akhlaknya pasti mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saum, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarab. Siapa orang yang saum tapi tidak disertai dengan meninggalkan ucapan amalan yang busuk, yang buruk, maka Allah enggak terima saum. Jadi saum yang benar pasti melahirkan ucapan yang baik, perilaku yang baik, amal, perbuatan, akhlak yang menyenangkan. Semua ibadah hasilnya begitu. Sudah kita terangkan, hasil dan buah yang real dan nyata dari akidah yang benar, ibadah yang benar adalah akhlak yang baik. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustadz, kenapa setiap anak berada di kajian sunnah selalu meneteskan air mata? Ya nggak tahu kenapa. Itu urusan pribadi. Karena anak merasa sendiri. Karena keluarga dan lingkungan anak belum mendapatkan hidayah sunnah. Terutama suami, anak, dan orang tua. Apa yang harus anak lakukan? Taib. Menangis karena sedih. Sedihnya disebabkan karena orang-orang terdekat kita. Suami, anak, orang tua, sahabat belum memperoleh hidayah sunnah. Maka menangis seperti itu boleh apa tidak? Tidak tercela, boleh saja. Karena sayang, karena kasihan kepada mereka. Tidak apa-apa. Sok aja menangis yang keras, berteriak kayak anak kayak barusan. Setelah menangis plong. Apa yang harus dilakukan? Dakwahi. Pertama, ajak suami, ajak orang tua, ajak anak ke kajian. Kajian kan jarang, di sini sebulan sekali. Di sini sepekan sekali ya. Ya minimal sepekan sekali. Bisa tiap saat, bisa setel radio atau TV di rumah biar kedengaran oleh orang-orang rumah. Itu pertama. Kedua, ini yang sering saya tekankan. Tunjukkan, buktikan hasil nyata dari ngaji kita. Suami belum ngaji, anak belum ngaji, orang tua belum ngaji, hanya kita yang ngaji sendirian. Tunjukkan hasil ngaji sesuatu yang terasa oleh mereka. Setelah ngaji, ke suami jadi tambah perhatian, tambah taat, tambah menyenangkan, tambah berdandan sesering yang dia bisa, secantik yang dia bisa. Kata orang Sunda mah dangdan sataker kebek gitu ya. Ke orang tua tambah perhatian, tambah sayang, tambah baik, tambah lembut. Ke anak begitu juga ya. Tadinya ke suami membangkang, sekarang jadi tambah taat baik. Tadinya ke anak galak, sahauk, kadua gaplok, katilu nonjok, kaopat nyolok dan seterusnya. Sekarang selalu lembut, ngusap kepalanya, membimbing, perhatian. Kalau hasil ngajinya nyata seperti itu, semua orang pasti bakal senang. Suaminya kaget. Neng, kamu dulu cuek, sekarang perhatian. Dulu mandi seminggu sekali sampai aku nyengir. Sekarang mah sehari sampai 3 kali wangi, fresh, seger. Dulu kalau ngomong sambil membentak, sekarang mah sambil senyum, sambil lembut. Seneng kamu berubah menjadi lebih baik.
Suami akan berkomentar begitu. Kita jawab, inilah hasil ngaji saya sayangku, kekasih hatiku, buah hatiku, pahlawanku, kebanggaanku. Begitu, dipuji suaminya setinggi langit. Kalau dulu kan ngejek terus, kayak kebo. Kalau ngorok, kalau tidur kayak babi, punten, ngorok. Ya, sekarang pujian. Inilah hasil ngaji. Di pengajian saya diajari untuk bersikap semanis mungkin ke suami. Orang tua juga begitu, anak juga, mami, umi sekarang baik, perhatian. Kan umi ngaji, di pengajian diajarin kayak gitu. Kalau ngajinya kayak begitu, hasilnya real dan nyata, kira-kira suami bakal ngelarang, jangan ngaji lagi, saya nggak mau punya istri yang solehah kayak kamu. Apa begitu? Ya enggak, pasti senang ya. Alhamdulillah istriku dapat hidayah. Siapa ustadznya? Ustadznya kababawa, citranya menjadi baik. Dia cerita ke tetangganya, istri saya berubah menjadi baik. Kata tetangganya, itu apa rahasianya? Ngaji tuh. Tetangganya akan ngomong, bawa istri saya kalau ngaji, bawa ibu saya, mertua saya, biar gak bawel. Nah, akhirnya dapat hidayah sekampung tuh. Ya. Jadi tunjukkan hasil nyata dari ngaji. Kalau suatu saat si istri kelihatan bandel lagi, berubah lagi jadi buruk lagi, suaminya akan ngingetin, umi pasti sudah lama gak ngaji ya, makanya sekarang jarang mandi lagi, ayo ngaji lagi. Bisa begitu, bisa disuruh nanti ya. Itulah yang kedua, tunjukkan hasil ngaji. Jadi pertama ajak ngaji, kedua tunjukkan hasil ngaji, ketiga jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Izin bertanya, semoga Allah senantiasa merahmati dan dijaga. Amin wa iyyakum. Bagaimana hukumnya disumpah jabatan dengan mushaf Al-Quran yang dipegang di atas kepala? Apakah termasuk bersumpah atas nama makhluk Allah? Tidak, bersumpahnya dengan tetap menyebut demi Allah. Jadi ini mushaf simpan di atas kepala, ikuti omongan saya gitu kan. Demi Allah saya bersumpah. Bersumpahnya demi Allah. Ucapan lisannya boleh. Cuma ininya nih, ini ajaran dari mana? Mengangkat mushaf di atas kepala orang yang bersumpah, apakah itu pelaksanaan dari agama? Kalau ya, ada nggak keterangan dari Quran, hadis yang sahih, ucapan para sahabat dan para ulama? Tidak ada. Sumpah itu cukup mengatakan demi Allah, tanpa harus merinci sikap badannya, harus tegak, harus sambil sedekap, harus sambil merem, harus diangkat mushaf Al-Quran di atasnya. Enggak. Terlebih di zaman Nabi SAW belum ada mushaf Al-Quran. Al-Quran itu masih tersebar di tulisan-tulisan masing-masing orang yang menulis di atas kulit binatang, di atas daun, di atas tulang dan seterusnya, di atas kayu. Belum ada mushaf yang terkodifikasi, terbukukan, belum ada. Kalau belum ada mushaf di zaman Nabi, mustahil ada amalan mengangkat mushaf ketika bersumpah. Ini bukanlah dari ajaran Islam. Tapi kan baik teh kata siapa? Ya, baiknya sesuatu dalam urusan agama
diukur oleh adanya dalil tentang hal itu. Ingat, agama ini dalil, bukan ra'yu, bukan perasaan, tapi dalil. Sedangkan dalil sumbernya Quran dan hadis. Agama ini wahyu, bukan produk hasil olah rasa dan olah fikir manusia. Kalau itu budaya. Agama ini wahyu dari Allah. Maka jangan mengarang-arang aturan agama dengan otak dan perasaan. Jadi mengangkat mushaf ketika bersumpah tidak berarti bersumpah atas nama makhluk. Karena bersumpahnya dengan lisan, demi Allah saya bersumpah. Benar sumpah, cuma ritual mengangkat mushafnya itu bukan bagian dari agama. Kecuali kalau orang itu, saya bersumpah demi mushaf Al-Quran. Nah, itu nggak boleh. Apakah setelah sunnah taraweh diperbolehkan untuk sholat sunnah tahajud lagi? Boleh. Asal tidak ada 2 witir dalam semalam. Jadi kalau di taraweh sudah dengan witirnya, sudah pulang. Di rumah masih ingin sholat, silakan. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, boleh. Karena berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sholat malam tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi oleh waktu. Begitu fajar, waktu habis. Itu yang pertama. Boleh berapa rakaat pun. Dari sini para ulama ikhtilaf tentang jumlah taraweh. Ada yang 11, ada yang 21, ada yang 23, ada yang 41. Seperti Imam Malik 41. Beliau ulama Madinah, mewarisi kebiasaan ibadah turun-temurun dari penduduk Madinah sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. 41 rakaat, 36 taraweh, 5 rakaatnya witir. Kenapa? Karena para ulama itu memahami bahwa sholat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak dibatasi jumlah rakaat, tapi dibatasi waktu. Itu pertama. Kedua, harus ganjil witirnya, tidak boleh genap, sehingga witirnya tidak boleh ada 2. Ya, harus sekali witir cukup. Baik witirnya di awal, di tengah ataupun di akhir, maka boleh. Bagaimana hukumnya sujud syukur yang dilakukan pemain bola saat selebrasi di lapangan? Oh, jadi sudah ngegolin sujud syukur gitu ya. Pertandingan badminton menang, sujud syukur. Apalagi tinju, KO tuh. Di detik pertama jos langsung KO, sujud syukur. Bukan yang KO-nya yang sujud syukur, tapi yang menangnya. Yang KO-nya sujud tersungkur. Yang meng-KO-nya kemudian sujud syukur. Apa boleh atau tidak? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang diungkapkan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik nikmat ukhrawi ataupun nikmat duniawi. Seperti kita mendengar kabar, ini untuk urusan dunia ya. Anak kita umpamanya meraih hadiah karena ranking 1 di sekolahnya. Langsung di WA oleh anaknya, alhamdulillah saya dapat hadiah karena ranking 1 gitu ya, dari 2 peserta. Boleh sujud syukur. Alhamdulillah, lumayan juara ke-1 dari 2 orang juga. Boleh sujud syukur. Selama itu bukan maksiat.
Adapun kalau maksiat pasang togel menang alhamdulillah sujud syukur maka tidak boleh. Atau umpamanya mencuri, merampok, berhasil alhamdulillah sujud syukur, nggak boleh. Karena itu dosa atau maksiat, ya. Nah sekarang prestasi olahraga, ngagolin sujud syukur. Kemudian badminton menang sujud syukur, tinju menang atau UFC menang kemudian sujud syukur. Apakah boleh? Selama itu perkara yang tidak maksiat, minimal mubah, maka boleh, tidak masalah. Bagaimana hukum main bola? Hukum asal main bola mubah. Siapa yang main bola tidak berpahala, tidak berdosa, mubah, ya. Kecuali pertama, kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur yang diharamkan baru haram. Seperti berjudi, pokoknya 1 gol 100.000 bayar, haram, tidak boleh. Atau siapa yang kebobolan 1 gawang harus ngegendong lawan yang menang. Gol, ayo gendong-gendong. Sama itu juga judi. Cuma tumpangannya bukan dengan uang, dengan makanan, tapi dengan hukuman. Siapa yang kalah push up 10 kali, itu judi. Cuma dengan hukuman, tumpangannya. Ya, maka tidak boleh. Pertama, kalau mengandung unsur judi tidak boleh. Kedua, kalau ghalabatu dzan atau berdasarkan sangkaan yang lebih kuat, main bola ini menimbulkan madarat. Kenapa? Karena setiap main bola selalu berantem. Baik berantem antar sesama kawan ataupun dengan lawan. Dengan lawan ketika gol, wah soraknya itu sambil ngejek, dasar bego, dasar blow on. Akhirnya yang kalah apa? Marah. Akhirnya saling ejek, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Atau dengan sama kawan, selalu kebobolan. Lalu kipernya atau kawan backnya dicela. Kamu mah dasar wah begini begitu, akhirnya kesal, berantem. Selalu begitu, maka tidak boleh. Adapun kalau main bola tidak ada unsur negatif, tidak melabrak waktu sholat, tidak merusak ukhuwah, tidak ada perjudian, bahkan positif. Positifnya apa? Pertama, persahabatan semakin terjalin baik. Kedua ini fisiknya terlatih dan itu bermanfaat kepada ibadah. Saumnya lebih rajin, sholatnya lebih lama, ketika menghafal Quran lebih konsentrasi belajar karena ketika olahraga rutin sirkulasi darah, oksigen itu baik, lebih konsentrasi, tidak cepat ngantuk. Kalau umpama yang diem, ngemil, gorengan gitu ya, makan, tidak suka gerak, itu gampang ngantuk. Baru baca 2-3 menit, ngantuk. Baru menghafal 1-2 ayat, tidur. Karena tidak lancarnya sirkulasi darah. Tidak terdistribusikannya oksigen melalui aliran darah. Akhirnya menghambat ibadah. Baru umpamanya mau tahajud Allahu Akbar sudah nyeri cangkeng. Karena nggak pernah olahraga. Tapi dengan olahraga menjadi lebih giat. Maka itu bagus. Maka itu positif ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang temperamen, suka mengeluh, tidak menerima kondisi sakit dan ekonomi yang berubah sehingga selalu marah dengan anaknya?
karena penyakitnya. Dengan alasan karena penyakitnya. Dan selalu bilang ke anak, pembelaan atas dasar bukan tidak merasakan, atas dasar kalau mereka tidak merasakan. Padahal anak-anak pun merasakan menghadapi berbagai macam ujian. Jadi ketika ibu mengeluh sakit ini, kita bilang sabar, ini ujian. Udah, kamu mah tidak merasakan apa yang emak rasakan gitu ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Tapi bagaimana? Ya pertama semaksimal yang kita bisa mengingatkan. Mengeluh tidak ada manfaat. Mengeluh memperparah keadaan. Mengeluh berarti menebar keburukan. Salah satu keburukan yang tersebar adalah orang yang dengernya itu jadi enggak enak, jadi ilfil ya. Akhirnya kesel, akhirnya menjauh, tidak mau ngurus, tidak mau memperhatikan karena enggak tahan dengan keluhannya. Dan banyak lagi ya keburukan dari mengeluh. Nasihati. Kedua, besarkan hati. Sakit ini menggugurkan dosa. Sakit ini menambah pahala. Sakit ini menyebabkan doa kita dikabul. Sakit ini mengangkat derajat kemuliaan kita dunia akhirat. Dan seterusnya. Semaksimal yang kita bisa ya. Kalau toh dia membantah, teruslah memberi nasihat. Teruslah mengingatkan dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kedua, mendoakan agar Allah memberi hidayah. Ketiga, tetaplah mengobati semaksimal yang kita bisa. Ada kalanya orang tua itu tinggal menunggu waktu. Sudah parah. Kata dokter, nggak ada harapan untuk lanjut. Boleh nggak dirawat di rumah sakit? Dengan keyakinan ini nggak akan sembuh. Kata dokter, walaupun dirawat sehebat apapun, sekian hari lagi mati. Boleh nggak tetap di rumah sakit? Atau udah di rumah biarkan aja sampai mati? Gitu ya. Ingat, mengobati orang sakit tidak dalam rangka memperpanjang umur, enggak. Umur orang tidak akan bertambah panjang hanya karena dirawat di rumah sakit, tidak. Dan kalau dibiarkan, tidak dirawat, tidak berarti akan cepat mati, tidak. Kematian tidak bisa diundur, tidak bisa dipajukan. Tapi ada tapinya. Kita bisa membuat si pasien nyaman di akhir hayatnya. Itu dengan nyaman, merasa terperhatikan, ibadahnya akan lebih bagus. Itu maksud kita membawa pasien ke rumah sakit. Agar semua keluhannya bisa diatasi, rasa sakitnya bisa dikurangi atau dihilangkan, agar merasakan kenyamanan. Kita bilang ke dokter, dok, jangan takut mati menghadapi pasien segawat ini. Kita tahu ini gak akan sembuh. Kita merawat pasien bukan agar usianya bertambah, bukan. Usia gak bisa ditambah, tapi buat dia nyaman di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa lebih baik di akhir hayatnya. Buat dia ini merasa bahwa untuk beribadah tidak terhalang oleh keluhan penyakitnya itu. Sehingga diharapkan ketika sholat nyaman, ketika membaca Al-Quran, ketika berdoa, ketika berzikir, saat itu datang kematiannya. Husnul khatimah. Daripada tidak dirawat, mengeluh sakit ini, mengeluh sakit itu tuh, mau sholat males sebab sakit ini, mau zikir, boro-boro zikir, tepuguh rasa kena, lagi mengeluh begitu, ajal datang. Su'ul khatimah. Jadi ingat,
Tujuan utama mengobati orang yang sakit parah sekalipun, sekali lagi, bukan untuk memperpanjang umurnya. Umur nggak bisa diperpanjang. Tapi untuk memberikan kenyamanan kepada dia di akhir hayatnya. Kita tidak bisa, mungkin dokter bisa. Dengan diberi umpamai obat tertentu, dihilangkan rasa sakitnya, dinyamankan pikirannya, mungkin dokter bisa. Nah, itu maksud kita ya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.